Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Sylvia, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan kali ini kita akan mewawancarai salah seorang kepala sekolah hebat kita, Bapak Muhammad Heri, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Muara Kulam. Dalam hal ini kami akan mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Heri sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Muara Kulam. Di sini kami akan mengadakan wawancara atau kehadiran dari CGP Angkatan 10, Bu Mary Sylviani dari SMA Muara Kulam. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Bu Mary. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak atas waktunya Ya, untuk sama-sama. kegiatan hari ini. Ya. Baik Pak, selama ini apakah Bapak pernah menemui kasus-kasus selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA SD Negeri 1 ini Pak? Pernah. Jadi di sekolahan ini jelas itu berbagai macam permasalahan, baik itu terhadap siswa maupun guru-guru, yang tentunya sebagai kepala sekolah harus bisa menangani setiap kasus-kasus atau permasalahan di sekolah ini. Betul sekali Pak. Jadi banyak sekali Bapak temukan kasus baik itu dari gurunya maupun dari murid-murid. Nah, dari seluruh kasus itu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan sosial Pak? Sepengetahuan saya itu banyak kasus-kasus di sini adalah dilema etika. Di sini setiap baik itu guru atau siswa itu permasalahannya itu sama-sama mempunyai kepentingan yang sama atau tujuan yang sama. Itu mungkin sebagai permasalahan yang perlu saya selesaikan di sini. Bagus Pak ya, jadi banyak sekali dilema etika Pak ya. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan kata Bapak jelaskan tadi, dan semuanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Ya, itu kasus-kasus yang ada di sekolah sini, saya tidak, kalau seandainya misalnya masalah guru, saya tidak mendengar salah satu guru atau aduan dari satu guru, baik itu aduan secara langsung, secara lisan, maupun secara WA pribadi saya. Itu semuanya saya tampung, dan itu nanti akan saya buat rapat kecil. Nanti kalau seandainya di rapat kecil belum selesai, itu ada rapat besar, saya panggil guru-guru yang ada di sini. Itu membantu saya menyelesaikan masalah. Berarti itu langkah-langkah Bapak yang harus Bapak lakukan pada saat memutuskan suatu keputusan Pak ya. Jadi kasus yang terdekat atau yang terbaru ini yang pernah Bapak temui mengenai dilema etika ini apa Pak? Yang baru-baru ini di sekolahan kami ini banyak guru PAI. Guru PAI Pak ya. Nah, itu berjumlah 4 orang. Itu 4 orang ini 3-nya sudah mempunyai sertifikat pendidik. Jadi Ibu Mary harus tahu di sekolah ini kami punya rombel 17 rombel, dan itu kami harus bagi gimana guru-guru kami ini bisa tercover, punya jam, dan bisa mendapat tunjangan. Oke, Pak. Ya. Jadi kasusnya di sini guru PAI yang masih kekurangan jam untuk memenuhi sertifikasi Pak ya. Jadi untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Yang saya anggap efektif, yang pertama harus saya panggilkan guru atau siswa yang bermasalah, kemudian saya dengarkan apa permasalahannya, nanti kita musyawarahkan, dan nanti kita ambil keputusan berdasarkan hasil pertemuan tersebut. Itu nanti kalau seandainya nggak selesai, saya panggil guru-guru yang ada di sini untuk memberi saran ataupun pendapat, biar mendapat keputusan yang
tepat Tepat. untuk guru-guru Tepat tersebut. sasaran, bagus sekali Pak. Ya, Jadi Bapak sudah mengacu pada pengambilan keputusan yang efektif ya, sudah berpihak pada murid dan bekerja sama untuk mendapatkan keputusan yang tepat sasaran. Nah, di sini Pak, adakah tantangan-tantangan Bapak dalam mengambilkan keputusan tersebut, Pak? ada. Jadi setiap keputusan yang saya ambil itu kadang tidak semata-mata atau langsung diterima baik guru, siswa maupun orang tua. Jadi banyak sekali kendala. Jadi secara perlahan-lahan nanti kita sampaikan setiap keputusan yang kami ambil itu berdasarkan keputusan yang kami anggap terbaik dan itu bisa diterima baik itu guru, siswa maupun yang lainnya. Contoh seperti guru agama. Jadi mereka ini ada yang merasa kurang jam lah, ada yang merasa kurang diprioritaskan. Tapi setelah jelaskan, jadi kalau guru yang belum punya sertif itu jamnya sedikit. Jadi saya jelaskan kenapa guru yang sertif harus banyak jam. Mereka ini berpengaruh dengan tunjangan. Ya, betul Pak ya. Ya. Jadi dari cara penjelasan Bapak tadi langkah-langkah itu, apakah Bapak mempunyai jadwal tersendiri untuk melakukan pengambilan keputusan itu Pak? Punya. Jadi kalau sana ketemu masalah atau kasus-kasus itu tidak langsung ditangani pada saat kejadian tersebut. Jadi misalnya ada aduan dari WA ataupun ada kejadian di sekolah, itu saya mengundang ataupun me-WA guru-guru yang bersangkutan itu menentukan hari kapan dilaksanakan pertemuan atau pemanggilan guru-guru tersebut yang mempunyai masalah. Baik Pak ya. Jadi tadi sudah Bapak lakukan jadwal bertemu dengan guru-gurunya, dan di sini pada saat Bapak mengambilkan keputusan, apakah ada seseorang yang bisa memberikan Bapak kemudahan dalam mengambilkan keputusan itu Pak? Ada. Orang yang berpengaruh. Ada. Kalau di sini jelas saya mempunyai guru-guru itu berjumlah 21 orang guru, kurang lebih itu. Itu ada guru-guru yang saya anggap itu guru-guru yang mempunyai pengalaman, di mana guru-guru tersebut pernah menjabat sebagai kepala sekolah yang lebih lama dari saya. Kemudian guru-guru juga sudah lama mengajar. Jadi termasuk saya tidak menutup kemungkinan guru-guru yang mempunyai potensi atau punya kemampuan untuk membantu saya, itu saya minta bantu pertolongan masalah-masalah ini. Terus sekali Pak ya. Jadi kita mempunyai guru senior yang berpengalaman sebagai teman kita. Ya, teman mitra kita di dalam sekolah ini. Di sini Pak, pertanyaan terakhir saya, dalam semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan sebuah keputusan di kasus dilema etika ini Pak? Iya, kalau menurut saya yang namanya keputusan itu kita tidak boleh keputusan berdasarkan keinginan kita pribadi, khususnya pas sekolah, apalagi sifatnya mementingkan diri sendiri. Intinya keputusan itu yang saya anggap tepat bila guru-guru atau siswa itu mempunyai rasa putusan tepat itu bisa dirasakan kita bersama-sama. Luar biasa sekali Pak Eri ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak untuk sama-sama. waktunya hari ini. Kegiatan wawancara kita ini banyak sekali belajar ilmu yang saya dapatkan dari percakapan atau wawancara kita hari ini. Dan terima kasih atas waktunya. Semoga ini selalu bermanfaat dan bisa menjadikan penyemangat bagi saya yang nantinya bisa mengambilkan keputusan di suatu sekolah itu. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.